Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Israiliyat, Sejarah dan Kemunculannya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu dilapangkan rezekinya, diberikan kemudahan dari segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah Israiliyat, sejarah dan kemunculannya. Sebelum ajaran Islam datang, yang ditandai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian menerima Al-Quran sebagai mukjizat sekaligus pedoman dalam menjalankan syariat-syariat Islam. Jauh sebelum itu sudah ada 3 kitab samawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada para nabi sebelum Rasulullah SAW. Pada masa diutusnya Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab suci Taurat untuk dijadikan pedoman dan sumber hidayah bagi kaumnya. Kitab ini menjadi satu-satunya referensi pada masa itu yang terus dibaca dan dipedomani. Ini terus berkelanjut hingga sampai pada masa Nabi Daud alaihissalam. Sebab pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab suci Zabur yang tujuannya tidak jauh berbeda dengan kitab yang diterima Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur juga menjadi satu-satunya referensi yang memiliki otoritas mutlak untuk dijadikan pedoman hingga datangnya Nabi Isa alaihissalam. Pada masa kenabian Isa alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab suci Injil yang tujuannya sama dengan 2 kitab sebelumnya, yaitu sebagai pedoman dalam beragama dan sumber hidayah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kitab suci di atas terus dijadikan pegangan oleh para pengikutnya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, tidak sedikit dari mereka yang berani memodifikasi 3 kitab suci ini hanya untuk kepentingan duniawi saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Quran Al-Baqarah ayat 79. Sahabat yang beriman dimanapun berada, menurut Syekh Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili, ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa mengubah kitab-kitab suci atau kitab Taurat, Zabur, Injil itu sangat haram. Selain itu, ayat ini juga mengisahkan ulama-ulama Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam yang berani merubah kitab-kitab Taurat. Misalnya, yang awalnya haram dirubah menjadi halal, yang halal menjadi haram. Hal ini mereka lakukan tidak lain selain untuk kepentingan duniawi saja. Syekh Suhaili Tafsir Al-Munir fil Aqidati was Syariati wal Aqidati wal Manhaji, Damaskus, Beirut, Darul Fikri, cetakan kedua 1418 Hijriah, Juz 1 halaman 201. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dengan inilah yang kemudian menjadi
alasan mengapa Nabi Muhammad SAW melarang untuk langsung meriwayatkan kisah atau riwayat Israiliyat yang diceritakan oleh ahli kitab. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian membenarkan ahli kitab, dan jangan pula kalian menyalahkan mereka. Katakanlah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada apa yang diturunkan kepada kami." Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis di atas menjadi sebuah referensi mutlak untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam menceritakan kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Selain itu, hadis ini untuk menjadi alternatif agar terhindar dari kesalahan riwayat, bahwa jalan terbaiknya adalah tidak berkomentar tentang kisah-kisah yang disampaikan ahli kitab, memilih diam dan mengatakan bahwa kita hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang turun darinya. Selain penjelasan di atas, penting bagi penulis untuk menjelaskan tentang beberapa sebab yang melatar belakangi masuknya riwayat tersebut dalam diskursus kajian ilmu tafsir, agar kita tahu awal mula kisah-kisah tersebut. Sahabat yang beriman dimanapun berada, munculnya kisah Israiliyat Imam Al-Allamah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad yang kemudian lebih populer dengan sebutan nama Imam Ibnu Khaldun, wafat 808 Hijriah. Dalam kitab mukaddimahnya menjelaskan bahwa penyebab itu tidak lain karena Al-Quran diturunkan kepada suku Arab Padang Mesir yang mayoritas penduduknya bukanlah ahli membaca dan menulis. Sementara Al-Quran sebagai kitab samawi terakhir yang mengisahkan kehidupan para nabi dan umat terdahulu melalui lisan Rasulullah SAW yang mulia. Hanya saja Al-Quran tidak menyebutkan kisah mereka dengan terperinci dan mendetail. Misalnya keberadaan surga, jenis pohon yang buahnya tidak boleh dimakan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, kisah-kisah yang ada dalam kitab Taurat, serta kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ibnu Khaldun, keadaan seperti itu secara alami membuat para sahabat, misalnya Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk tahu lebih mendalam tentang kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang Israiliyat tersebut. Dan yang menjadi sasaran pertanyaan para sahabat saat itu adalah orang-orang yang ahli kitab yang saat itu belum masuk Islam, misalnya Abdullah bin Salam, Ka'bul Akhbar, dan Wahab bin Munabbih. Kendati pun cerita itu dari orang-orang yang mulanya menjadi ahli kitab, para sahabat tidak langsung menerima kisah-kisah dan isi kisah Taurat mereka sampaikan. Bahkan para sahabat tidak segan-segan menegur mereka ketika tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kemudian menjelaskan yang benar, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah kepada Ka'b al-Akhbar dan Abdullah bin Salam. Hal ini para sahabat lakukan tidak lain selain bentuk kehati-hatian mereka dalam menerima kabar-kabar umat terdahulu. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah di atas, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya membenarkan, tidak pula menolak secara keseluruhan. Kisah-kisah yang sesuai dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
mereka terima dan tidak ditolak sedikit pun. Begitu juga kisah yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, mereka tolak. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Sedangkan alasan tidak langsung membenarkan adalah khawatir apa yang mereka sampaikan merupakan kisah-kisah yang sudah terdistorsi. Begitu juga tidak langsung menolak karena bisa saja ada kemungkinan kisah itu masih utuh dan benar. Ibnu Khaldun, Muqaddimah Ibnu Khaldun, Damaskus dari Arab, cetakan ke-14 2004, tahqiq Syekh Abdullah Muhammad, juz 1 halaman 490, dan Syekh Abul Hasan Al-Mubarakpuri, Miratul Mafati Sarah Miskatul Mashabi 427. Demikian riwayat perihal awal mula tersebarnya kisah-kisah Israeliat. Secara umum, kisah ini sebenarnya sahih dan benar sesuai dengan apa yang terjadi pada masa dahulu. Akan tetapi, peradaban yang terus berkembang dengan asimilasi yang semakin plural, kisah ini terdistorsi dengan beragam alasan dan keperluan ahli kitab, baik secara personal maupun internal. Dengan keperluan itu, mereka berani mengubah beberapa kisah yang mereka dapati. Sahabat yang beriman dimanapun berada. Dengan alasan inilah Rasulullah SAW dan para sahabat tidak langsung membenarkan apa yang mereka sampaikan. Beberapa kisah dan riwayat dari mereka menjadi kajian yang intens di antara para sahabat saat itu. Wallahu alam bissawab. Demikianlah kisah tentang Israeliat, sejarah dan kemunculannya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama yang menonton video ini. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan beserta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.